Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Awaludin Azhari, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 20 kelas 3 PPSDM Regional Bandung. Dalam pembelajaran agenda 3 ini ada 3 materi. Yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga World of Government. Adapun manajemen ASN terdiri dari kedudukan, peran, dan tugas ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, kemudian mekanisme pengelolaan ASN. Adapun pegawai ASN adalah 1. Pegawai negeri sipil, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau biasa disebut P3. Kedudukan ASN adalah sebagai pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu sistem merit dalam manajemen ASN. Fungsinya bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN itu sendiri menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang PI. Prinsip sistem merit dalam ASN ini yaitu keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, diantaranya penyusupan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, serta penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN pertama manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan fungsional tertentu, dan organisasi dan sistem informasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip pelayanan prima yang pertama yaitu responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan, terlebih dahulu kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan. Pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Kemudian menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan sebagai dasar pemberian pelayanan. Kemudian pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik
sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. Apresiasi ini diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya di PI. Materi yang ketiga dalam pembelajaran agenda ketiga ini yaitu Wall of Government, di mana menurut United States Institute of Peace atau USIP, WOG, Wall of Government ini adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Sedangkan menurut laporan APSC, agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terhadap pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG atau Wall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan. Mengapa perlu Wall of Government? Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good government, keberagaman, perkembangan teknologi dan informasi, serta egosentral atau liasi. Bagaimana cara melaksanakan WOG? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, serta sinergi. WOG berdasarkan jenis, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kemudian pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Serta pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Serta pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Praktek POG dalam pelayanan publik yaitu pelayanan yang bersifat administratif, jasa, barang, dan regulatif. Dalam personal branding, sesuai dengan agenda ketiga ini, saya khususnya selaku ASN ingin menjadi ASN yang jujur, adil, dan modern. Kebetulan saya ditugaskan sebagai guru harus bisa jujur dalam memberikan nilai kepada anak-anak atau peserta didik. Kemudian harus adil melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik, tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Kemudian modern dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam metode media yang bisa membangkitkan gairah siswa dalam belajar. Sehingga dengan jujur, adil, dan modern dalam mengajar, saya dapat menjalin hubungan dekat dengan siswa tanpa menghilangkan sikap saling menghargai, sehingga saya menjadi guru yang dapat diteladani baik dari sikap, perbuatan, maupun ilmu. Demikian penjelasan dari kami tentang pembelajaran agenda 3 yaitu manajemen dan yang diakhiri dengan WOG. Terima kasih. Tetap berdoa, berusaha, berkarya, dan berdaya. Sekian.